Para pemirsa Reform 21, selamat berjumpa di dalam acara In Conversation With, di mana Anda akan mengikuti sebuah wawancara, satu diskusi bersama dengan seorang hamba Tuhan tentang prinsip-prinsip penting Alkitab dan aplikasinya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya Leonie. Dalam episode kali ini, mari kita membahas topik tentang teknologi modern dan bahayanya bagi kehidupan anak-anak kita. Mari berdiskusi dengan Bapak Pendeta Sucipto Subeno. Beliau adalah Gembala Sidang Gereja Reform Injili Indonesia GRII Andika di Surabaya. Beliau adalah pendiri Logos Reformed Evangelical Education dan menjabat sebagai Direktur dari Momentum Christian Literature, seorang dosen di STT Reform Injili Internasional Jakarta. Beliau menikah dengan Fikari Susiana dan dikaruniai 2 orang anak. Pak Cipto, terima kasih buat kesediaannya berbagi dengan kita semua di Reform 21. Pak Cipto, waktu kita berbicara tentang dunia kita sekarang, itu tidak terlepas lagi dengan yang namanya teknologi. Mungkin boleh kita buka diskusi kali ini dengan Pak Cipto menggambarkan seperti apakah dunia kita sekarang yang penuh dengan teknologi ini? Ya, saya rasa mungkin nggak usah terlalu banyak kita menggambarkan. Setiap orang mungkin dari mulai kota besar sampai desa terpelosok pun sekarang sudah tersentuh dengan teknologi. Selain itu juga teknologi menyentuh dari anak-anak, kalau mau dikatakan baru lahir pun sampai sudah kakek-kakek pun bergantung dan sangat banyak terikat dengan teknologi. Kita berada dalam satu kehidupan yang sudah tidak bisa lepas dari semua pengaruh teknologi. Kita nggak tahu lagi bagaimana kita hidup kalau kita nggak ada listrik. Kita nggak tahu lagi kita hidup bagaimana kita harus mengatur transportasi jika tidak ada transportasi modern hari ini. Kecepatan bergerak dan sebagainya. Tetapi yang mungkin saya lebih prihatin sekali adalah pengaruh-pengaruh dari perkembangan teknologi informasi yang begitu dahsyat. Seperti komputer, smartphone dan sebagainya yang ya sudah terlalu banyak. Mungkin gambar-gambar, anekdot-anekdot yang menceritakan betapa kita sudah menjadi budak daripada peralatan-peralatan teknologi tersebut. Ya, ini mungkin sangat mengkhawatirkan dan saya lebih prihatin lagi bahwa ini sudah menyentuh ke semua aspek dan kadang-kadang tanpa disadari kita sudah diperbudak oleh satu format yang kita sendiri tidak mengerti apa yang terjadi di dalamnya. Dan kalau itu masuk ke dalam dunia kehidupan kita dan lebih memprihatinkan lagi ketika itu masuk ke dunia anak-anak kita, maka itu menjadi hal yang mungkin saya rasa perlu kita sangat waspada di dalamnya. Pertanyaan yang selanjutnya, karena kita melihat tadi Pak Cipto sendiri mengatakan bagaimana dari lahir pun kita dikelilingi dengan teknologi zaman sekarang. Tapi khususnya misalnya media dengan gadget. Banyak orang tua itu bangga loh Pak, kalau anaknya itu bisa memakai gadget dengan baik di usia bahkan 1 tahun. Bagaimana Pak? Iya, ini satu fenomena yang menarik sekali dan saya juga sedang bertanya-tanya apa yang terjadi. Saya menerima banyak sekali gambar, foto, kata-kata, betapa orang tua bangga sekali ketika anaknya sudah begitu canggihnya dari kecil memainkan berbagai macam remote control di dalam rumahnya. Anaknya dari kecil sekali sudah begitu canggihnya bisa men-touch iPad, smartphone, dan bisa seperti bertelepon. Dan orang tua begitu senang melihat sepertinya anaknya sudah begitu canggih. Buat saya ada satu pertanyaan yang serius. Apa sebetulnya yang sedang dibanggakan oleh para orang tua dengan sikap seperti ini sebetulnya? Mungkin inilah yang saya rasa justru akar daripada persoalan yang sebetulnya sedang akan muncul di tengah-tengah lingkungan kita saat ini. Yaitu orang tua akan bukannya aware, bukannya sadar bahwa ini sesuatu yang justru harus diwaspadai dan harus kita bahkan mungkin kita restrict, kita jaga. Tapi malah kemudian didukung, diumbar dan efek-efek negatif mulai muncul di dalam generasi-generasi yang lebih jauh lagi. Bayangkan kalau dari mulai 1 tahun mereka sudah terbiasa dengan format seperti ini. Kemudian nanti berkembang ketika mereka masuk di dalam dunia sekolah, kita menghadapi hal yang sama lagi. Dan kalau kita tanpa sadar kita melihat sekarang begitu banyak sekolah, begitu bangganya
ketika di sekolah itu bisa menggunakan komputer dengan internet khususnya. Lalu bagaimana begitu bangganya juga ketika guru-guru bisa memerintahkan anaknya untuk bergoogleria dan mengakses internet untuk mencari materi-materi. Saya sedang bertanya sebetulnya ada apa dengan ini? Apa sih sebetulnya yang mereka mengerti dengan teknologi begitu? Nah ini mungkin kita perlu lebih waspada lagi. Karena pengertian-pengertian seperti ini mungkin tidak menyertai mereka-mereka yang sedang menggunakan peralatan-peralatan yang super canggih ini. Sebenarnya apa sih kalau boleh Pak Cipto lebih jabarkan bagi kita semua yang menyaksikan positif dan negatifnya dari perkembangan ini, dari alat-alat media yang mengelilingi, khususnya kita membahas khususnya anak-anak ya, pengaruhnya kepada anak-anak kita. Karena banyak orang tua mengatakan, bukankah itu satu hal yang baik Pak untuk kita bisa keep up with the technology? Maksudnya untuk kita bisa mengerti, jangan jadi kurang update gitu Pak. Saya rasa kalau kita mengerti sesuatu hal tentu kita tahu sampai mana hal itu kita banggakan. Setiap hal yang ada di sekeliling kehidupan kita, saya rasa perlu kita mengerti dari dua aspek. Pertama adalah benda itu fungsinya untuk apa. Lalu dalam fungsi tersebut efeknya bakal apa. Kita semua tahu ada pisau, tapi kita nggak pernah memberikan pisau kita kepada anak yang masih mungkin umur 2 atau 3 tahun. Karena kita tahu bukan berarti pisau itu salah dan bukan berarti pisau itu jelek. Cuman mungkin yang kita mengerti karena kita tahu sangat baik dengan pisau itu, kita tahu bahwa efek negatif yang akan lebih muncul ketika kita serahkan pisau itu ke tangan anak umur 2 tahun. Sama juga kita tidak akan memberikan, kalau seorang tua yang bijaksana tentu tidak memberikan kunci mobilnya kepada anak yang baru berusia 12 tahun. Sekalipun mungkin badannya cukup besar untuk bisa mengendarai sebuah mobil. Tapi tentu ada peraturan kenapa kok anak harus dewasa. Berusia 17 atau 18 tahun baru dia berhak memegang sebuah mobil atau mengendarai. Karena ada aspek emosional yang dipertimbangkan di dalam mengendarai sebuah kendaraan. Jadi seberapa pengenalan hal tersebut itu akan memberikan kepada pelaku atau kita semua yang berbagian di sekitarnya sampai mana sebetulnya penggunaan hal tersebut. Nah sekarang kembali kepada urusan gadget tadi. Saya khawatir perkembangan dunia teknologi informasi, khususnya dunia elektronik yang sangat cepat, luar biasa cepatnya. Kalau kita melihat perkembangan dunia informasi telekomunikasi dari mulai sekitar tahun 80-an sampai ke terakhir ini, begitu cepat bergerak. Sehingga kita jujur seperti Naismith mengatakan, kita terseok-seok mengikuti perkembangan yang sedemikian dan kita nggak siap untuk itu. Lalu efek yang timbul adalah kita begitu bangga dengan semua perkembangan teknologi yang dimana kita rasa wah, kita terkejut sekali, kita melihat sesuatu yang begitu luar biasa dan kita kalau orang Surabayaan Jawa bilang temenggengeng. Temenggengeng itu berarti kita tuh melongo, bingung, tapi kemudian terkagum-kagum tanpa kejelasan. Nah, saya rasa kalau anak-anak kita berdekatan dengan dunia-dunia gadget seperti ini, salah satu hal positif adalah anak kita menjadi melek teknologi. Mereka tahu dengan segala peralatan, lalu anak itu bisa dengan bangga cerita sama temannya, apa itu yang namanya mungkin BlackBerry, apa itu yang namanya Android, apa itu yang nanti namanya apa smartphone, apa itu namanya merek-merek dan sebagainya. Saya lagi pikir buat mereka itu menjadi sebuah kebanggaan. Tapi di belakang itu sebetulnya mereka sedang memasukkan diri mereka kepada bahaya-bahaya yang jauh lebih besar. Saya mungkin menyoroti 3 aspek bahaya yang mungkin tidak banyak disadari oleh orang tua, bahkan oleh mungkin banyak kalangan. Teknologi tidak selalu baik. Apalagi kita berhadapan dengan satu teknologi yang sangat canggih yang kita sebut sebagai virtual reality. Sebuah penipuan realita yang membuat kita terjebak ke dalam sebuah dunia yang kita sebut dunia flat screen. Ya, kita seperti ketemu orang tapi orang itu tinggal selembar. Gitu, kita seperti ketemu sama sesuatu barang dan barang itu tinggal selembar. Karena semua itu ada di sebuah kaca daripada kita punya gadget. Entah itu iPad, entah itu segala macam smartphone dan sebagainya.
Juga demikian dengan komputer kita berhadapan dengan dunia seperti itu. Nah, kita nggak tahu bahwa kita sedang tidak berrelasi real. Nah, seperti kita banyak mendapatkan gambaran, akhirnya tanpa sadar mereka masuk ke dalam sebuah tipuan reality. Ya, kita tahu gambaran sebuah orang yang dikatakan kalau dulu kita jalan-jalan bersama-sama papa mama pegangan tangan sama anaknya, lalu anaknya jalan bersama-sama. Hari ini sama, jalan di jalan yang sama, tapi semua megang gadgetnya dia dan satu sama lain tidak bersentuhan, tapi mereka merasa mereka sedang bersosial dengan begitu banyak orang, tapi justru orang yang paling real ada di sebelah mereka sama sekali tidak diajak bicara. Anak saya pernah menggamit saya ketika kami ada di meja makan di sebuah restoran, kami berenam sedang makan sekeluarga kami dengan 2 tamu, dan kami sedang berbicara ngobrol bersama-sama. Pada saat seperti itu kita semua taruh handphone kita silent dan tidak mau bicara menyentuhnya, lalu kita bicara. Anak saya kemudian menggamit saya karena dia persis duduk di sebelah saya dan mengajak saya untuk melirik ke meja sebelah. Di meja sebelah tepat juga sama 6 orang, satu keluarga, kelihatannya ada nenek kakek dengan 4 dengan orang tua dan 2 anaknya, dan mereka duduk di satu meja dan semua tidak ada satu yang berbicara dan semua punya handphonenya masing-masing. Dan anak saya kemudian waktu pulang mengatakan, "Pak, ini dunia modern ya Pak ya." Jadi buat saya ini sesuatu hal yang mungkin kita perlu sadari. Kita marah ketika kita merasa generasi kita menjadi generasi cuek. Anak kita kalau kita sapa enggak mau nyapa kita. Anak kita kalau kita panggil enggak nyaut. Tapi kita tanpa sadar kita sedang menciptakan itu. Kitalah pemberi modal untuk mereka melakukan itu. Karena kita sedang membiasakan mereka tidak masuk ke dunia real dan mereka sedang membiasakan dengan dunia virtual. Nah, ini hal yang mungkin ya tidak banyak disadari oleh orang tua pada saat sekarang ini. Nah, pertanyaannya biasa selalu setelah dijabarkan seperti itu bahwa ini adalah keadaan kita, lalu apa dong? Apa yang harus dilakukan? Karena tidak mungkin kita tidak hidup dengan ini semua di sekeliling kita, dan kalau tidak diberikan gadget, biasanya orang tua yang mengeluh mengatakan, tapi saya juga perlu waktu untuk diri saya sendiri. Gadget itu sangat menolong untuk memberikan kesibukan bagi anak-anak. Kalau game yang dimainkan oleh anak saya adalah game yang tidak berbahaya, bukankah itu tidak apa-apa, Pak? Bagaimana? Iya, ini pertanyaan yang saya juga sering kali dapatkan begitu. Apakah kita harus kemudian membalik ke zaman batu, anti teknologi? Wah, saya kok rada keberatan ya, karena saya orang teknologi gitu. Saya adalah orang teknik, saya bergaul di bidang teknik, saya senang dengan teknik. Lalu kalau kemudian saya disuruh anti teknik, kok rasanya nggak pas. Tapi justru yang saya khawatirkan adalah banyak orang tua yang justru mengatakan hal seperti itu. Justru karena mereka nggak mengerti teknik. Akibatnya mereka tidak tahu sebetulnya sampai batas mana kita menggunakan sesuatu. Jadi seperti tadi saya katakan, pisau itu tidak salah. Tapi kalau pisau itu kita serahkan kepada orang yang salah, maka dampaknya akan salah. Sekali lagi, bukan salah smartphone-nya, bukan salah iPad-nya. Tetapi pertanyaannya, sampai mana dia berhak untuk memegang? Kapan dia mulai berhak memegang? Saya menggumulkan hal ini sangat lama dan sangat berat ketika kami sedang berhadapan dengan murid-murid dan orang tua di sekolah yang sedang saya bina, yaitu Sekolah Logos di Surabaya. Pertanyaannya adalah sama. Jadi ini anak-anak boleh bawa handphone atau tidak ke sekolah? Buat saya sangat sulit untuk menjawab hal itu. Kalau saya bilang boleh, maka bubar semua terbuka. Kalau saya bilang tidak boleh, masa iya di tengah-tengah dunia super modern seperti ini, anak lu ke sekolah enggak boleh. Nanti kalau orang tuanya perlu menghubungi, anak itu perlu berhubungan dengan orang tuanya, seperti apa nanti jadinya? Ini menjadi masalah yang cukup serius. Akhirnya saya putuskan, saya katakan boleh bawa handphone yang cuma bisa telepon dan SMS tok. Ya kalau kita mengatakan handphone jadul. Kenapa? Karena batasan untuk anak-anak kami yang masih SD atau SMP kelas 1, sebetulnya kebutuhan cuma sampai di sana. Mereka belum membutuhkan handphone yang kelas smartphone. Nanti kalau mereka sudah bekerja, mereka silakan ke sana.
Lalu kedua, tentang game. Saya ditekan juga dengan banyak aspek. Bukankah ada banyak game yang merupakan edu game atau permainan-permainan yang mendidik? Ya, saya tidak bisa memungkiri, tentu banyak aplikasi-aplikasi game yang baik, yang bermutu. Tapi kalau kita perhatikan, game punya satu sifat yang khusus sekali. Jadi game itu baru disebut game yang bagus jika dia memiliki sifat addiction. Jadi kalau game itu dimainin, anaknya sekali main terus bosen, maka game itu dianggap game kelas jelek, nggak laku. Meskipun game itu buat kita itu sangat mendidik. Dan justru kalau kita perhatikan yang justru sangat mendidik itu seringkali adalah game yang so-called a little bit boring gitu ya, rada membosankan. Karena dia memang bertujuan pendidikan. Sebaliknya kalau kita memperhatikan game-game seperti yang dianggap begitu hebat, justru game itu jika membuat kita menjadi sangat-sangat ketagihan. Ya, kita tahu semua cerita tentang game, di mana orang-orang yang main game itu begitu ketagihannya sampai nggak makan, sampai rela dipukulin sama orang tua, sampai rela bahkan nggak tidur, rela bolos sekolah demi untuk main game. Kenapa? Karena game itu bagus. Jadi kalau disebut game bagus membuat anak itu nggak bisa lepas dari game itu. Nah, di sini menjadi satu paradoxical gitu konsep. Nah, kalau game itu yang kita berikan boring, orang tua tidak merasa puas. Karena tujuan seperti yang tadi Ibu katakan sebetulnya. Kenapa sih kita kasih game-game itu kepada anak kita? Tujuannya supaya dia tidak ganggu kita. Nah, ini adalah masalah yang sangat serius. Berkali-kali saya mendengar sama orang tua yang saya tanya, kenapa sih anakmu terlalu kecil sudah kamu kasih mainan kayak begituan? Bukankah itu mainan yang terlalu mahal untuk anak sekecil itu dan belum ada kepentingan? Dia mengatakan, kalau anakku sudah megang itu, dia tenang sekali. Dan aku bisa kerja dengan tidak terganggu. Wah, saya langsung terkejut. Saya pikir, oh ternyata ada maksud lain di belakang itu. Bukan mau mendidik, tapi sebetulnya si orang tua sedang ingin tidak terganggu. Dan demi tidak terganggu, maka anak itu dikasih permainan seperti itu. Saya langsung teringat bagaimana seorang suster yang pengasuh anak. Karena dia tidak pengen terganggu, anaknya dikasih susu yang mengandung isi obat pil tidur. Supaya apa? Anaknya bobok dan tidak mengganggu. Mungkin saya pikir sama sedikit, mungkin caranya formatnya berbeda. Tapi intinya kira-kira saya nggak terlalu peduli apa yang akan terjadi dengan anakku. Yang penting aku nggak terganggu. Dan itu yang mungkin menjadi satu masalah. Kenapa saya bisa mengatakan aku tidak terlalu peduli dengan dampaknya. Karena seringkali orang tua pun nggak ngerti sebetulnya. What's behind the game? Ada apa di belakangnya. Dan teknologi-teknologi ini punya sifat seperti apa. Mereka tidak juga pengen tahu, dicari di internet atau pembelajaran. Sebetulnya game-game yang dikatakan baik itu seperti apa. Lalu game-game itu punya sifat seperti apa. Lalu anak-anak yang main game itu nanti jadinya seperti apa dan seterusnya mereka tidak terlalu penting. Ya justru saya senang ada pembicaraan ini ya. Jadi orang tua mulai sadar, anakku nanti zaman lama-lama ngeliatin kaca terus dan lupa ada orang di depannya. Itu mereka nggak waspada untuk hal itu. Sisi lain dari orang tua, tadi kan kita melihat bagaimana ada orang tua yang mungkin belum sadar akan bahaya ini. Tapi juga mungkin ada sisi lain di mana orang tua itu mungkin sadar akan bahayanya, tapi mungkin satu, tidak tahu bagaimana mendidik anak supaya ada kontrol memakai. Karena anak pastikan saat ketagihan dia mulai merongrong orang tua. Orang tua sadar itu berbahaya, tapi tidak tahu bagaimana bisa mendidik, mendisiplinkan anaknya. Karena memang anaknya itu jadi sulit dikontrol kan makin ketagihan. Kedua adalah orang tua yang memang tidak mengikuti zaman dan perkembangan teknologi. Sehingga dia bukannya tidak mau tahu tapi dia merasa sudah jauh ketinggalan. Dan dia bingung mulai dari mana. Kalau ada orang tua yang seperti ini Pak dan datang kepada Pak Cipto. Apa yang harus disampaikan kepada mereka? Ya ini gejala masyarakat kita sekarang. Saya melihat banyak orang tua yang sebetulnya sudah mengalami krisis ordo gitu ya. Ada banyak alasan tentang hal itu. Kita berada di alam demokrasi yang lama-lama nggak tahu mana orang tua mana anak. Nggak tahu siapa pimpinan siapa bawahan. Dan nggak tahu siapa yang mesti diatur siapa yang mengatur. Akibatnya terlalu banyak kekacauan di dalam rumah tangga di mana tanpa sadar atau sadar orang tua diatur sama anak. Sehingga akhirnya seluruh gerak mereka dan yang anehnya orang tua tidak merasa bersalah kemudian kalau dia
memblame anaknya, bahkan mengatakan, ya gara-gara dia sih mau begini. Loh, saya kadang-kadang heran loh, gara-gara dia mau begini. Nah kamu mamanya atau kamu anaknya gitu ya. Buat saya kalau kamu mamanya, kamu yang atur anakmu dong, bukan kamu diatur sama anakmu. Tapi fakta ini merupakan fakta yang terjadi. Hal kedua yang saya pernah temukan adalah karena ada seperti guilty feeling dari orang tua yang meninggalkan anaknya karena mengejar income. Dua orang tua, ayah dan ibu bekerja, mereka sadar anak mereka sudah dineglect, sudah diabaikan. Maka ketika anak mereka menuntut sesuatu, mereka seperti ada perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah itu membuat mereka terpaksa harus menuruti apa yang mereka mau. Nah ini adalah merupakan problematika sosial yang sekarang kita hadapi di tengah-tengah abad modern. Nah untuk kasus seperti ini ya saya kembali lagi menekankan bagaimana kita harus belajar menyeimbangkan relasi kita dengan anak-anak kita. Ordo mesti dikembalikan karena itu nanti kalau tidak, ketika kecil kita sudah tidak bisa pegang tuh anak, jangan pikir waktu dia lebih besar dia akan jadi lebih baik. Apalagi kalau itu efek daripada sifat addiction. Ya, kalau kita tahu kalau kita sudah kecanduan sesuatu, tambah lama tambah liar, tambah lama tuntutan tambah tinggi. Nggak pernah addiction itu turun. Addiction itu akan menuntut tambah hari dosis yang lebih besar. Dan itu kalau dari kecil sudah terbiasa, dia akan menuntut dosis tambah besar di masa berikutnya. Nah ini yang akan kecelakaan orang tua nanti di masa berikutnya. Berhadapan dengan kasus yang kedua, yaitu orang tua yang outdated, gitu ya, sudah ketinggalan zaman, sehingga dia tidak bisa lagi istilahnya mengikuti kemampuan anaknya. Buat saya sebisa mungkin kalau dia datang pada saya katakan sebisa mungkin cobalah kamu cari tahu, belajarlah. Mungkin kamu nggak perlu jadi seorang ahli, tapi paling tidak beberapa aspek yang penting untuk hal itu kamu perlu tahu. Ya memang jujur mempelajari hal-hal teknologi seperti ini bukan urusan mudah. Ya, saya tahu sekali ada ibu-ibu yang ya bukan dari pendidikan yang tahu tinggi, sekarang anaknya mereka belajar cukup tinggi dan mereka bermain dengan segala macam gadget. Dulu di zaman dia juga nggak ada, dia berasal dari sebuah kampung, maka masuk ke dalam dunia seperti ini bukan hal yang mudah. Tapi saya katakan ini demi anakmu. Kalau kamu nggak mau pikir ini sekarang, kamu merusak dia. Kamu menghambat itu, dia juga akan nanti main sama punya temannya dan sebagainya. Nanti barang temannya dirusakin lebih celaka. Kamu perlu tahu bagaimana membatas anakmu, sampai batas mana. Tapi anak harus diberi penjelasan, kenapa ini diberi, kenapa itu tidak. Jadi dalam sampai seperti ini ya saya tetap nggak bisa tidak mesti mengatakan ya orang tua mesti belajar terus. Nggak bisa kita mengatakan sorry, sudah kadaluarsa gitu ya. Kok di dalam pembelajaran kita tidak ada kadaluarsa, sampai tua pun ya kita mesti belajar. Nah ini yang saya pengen dorong kepada pemirsa. Ya apalagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, nah teologi reform mendidik kita untuk terus belajar seumur hidup. Jadi ayo kita belajar terus. Ya kalau kita tahu ada satu bidang ketinggalan, ayo kita coba tahulah gitu paling sedikit. Mungkin itu suggestion saya. Waktu kita berbicara tentang teknologi, saya ingin sedikit membahas tentang sosial media ya. Kita dikelilingi dengan sosial media yang baik itu yang paling biasa itu adalah Facebook, dan tentu juga Twitter atau Instagram yang sekarang ini saya sebutkan 3 sajalah yang paling banyak dipakai. Dan banyak juga anak-anak itu mulai mempunyai account-account di Facebook ataupun yang di lain-lainnya, baik dalam sepengetahuan orang tua atau tanpa sepengetahuan orang tua. Bagaimana menurut Pak Cipto? Karena Facebook itu sendiri adalah kita harus berusia 13 tahun untuk kita bisa mempunyai akun di Facebook contohnya. Sedangkan banyak orang tua termasuk orang tua Kristen Pak yang mungkin tanpa sadar akan bahayanya, dia merasa ini kan satu hal yang biasa, toh saya juga akan friend sama dia, saya bisa melihat perkembangan dia. Anaknya jauh di bawah usia 13 tahun pun bisa diberikan kebebasan untuk mempunyai akun di Facebook misalnya. Apa ada pendapat tertentu dari Pak Cipto tentang hal ini? Tadi saya mengatakan adalah salah satu bahaya adalah melalui semua sarana-sarana teknologi informasi modern, kita terbuka ke dunia melalui jaringan internet. Ya, jaringan internet ini menjadi jaringan yang mengejutkan dunia kita, membuat seluruh perilaku kita berubah karena kita masuk ke dalam alam virtual yang tanpa batas. Nah, kalau dulu kita masih kesulitan karena kita ada di komputer paling bisa dengan internet kita, sehingga kontrol terhadap
permainan atau penggunaan internet itu lebih bisa terjaga terhadap anak-anak karena dia harus berakses terhadap komputer, komputer bisa kita taruh di ruangan orang tua dan sebagainya. Sekarang itu bisa ada di tangan kita. Ya, jadi Facebook, Instagram, Twitter dan segala macam yang lainnya, bahkan chat-chat yang bersifat personal itu ada di tangan kita. Ya, kita punya segala macam dari mulai dulu punya BlackBerry mulai ditinggalkan sekarang dengan WA, Line, WeChat, whatever. Begitu banyak muncul. Dan itu ada di tangan kita. Bukan di tangan kita. Tadi seperti tadi dikatakan bahwa sebetulnya untuk penggunaan alat-alat ini atau penggunaan sarana-sarana teknologi ini itu ada usia minimal yang seharusnya untuk anak itu boleh berakses seperti itu. Artinya ada pertanggungjawaban yang diminta. Tapi anehnya di Indonesia kita berani sekali membobol itu. Tidak ada rasa bersalah seperti tadi dikatakan bahkan oleh orang tua Kristen ketika anak kita membobol atau memalsukan tahun kelahiran. Itu dianggap sebagai biasa. Ya, saya lagi pikir karena mungkin perilaku hukum di Indonesia masih belum begitu baik sehingga itu membuat image masyarakat melanggar hukum ada sesuatu hal yang biasa seperti kita lihat di pinggir jalan aja lampu merah diterabas juga semua anak kecil pun bisa lihat oh lampu merah itu buat diterabas begitu ya, jadi artinya hukum itu tidak ada artinya dan itu memberikan image secara keseluruhan kepada kita bahwa hukum tidak menjadi hal yang penting dan hukum sebetulnya diberikan untuk menjaga kita, membatas kita dari kecelakaan yang terjadi. Dan ini dibobol. Nah, efeknya banyak kita baca sudah sebagian besar di koran, ada anak gadis diculik, diperkosa, ketemuan di mana terjadi sesuatu yang tidak baik, ada orang dirampok. Kenapa? Ya karena rumahnya ketahuan, bisa diikuti, dia tahu di sebelah mana, lama-lama tahu nomor telepon rumahnya dan banyak akses-akses, akhirnya menjadi penipuan bank dan sebagainya. Itu banyak kasus yang sudah terbuka. Jadi orang tua sendiri seringkali sebelum dia mengalami, dia tidak pernah aware dengan hal itu. Sampai satu hari dia kena, misalnya anak dia kena culik, baru dia kaget bahwa Facebooknya ternyata membuat kecelakaan buat anaknya. Tapi seringkali itu terjadi sudah terlambat. Gitu ya. Jadi misalnya anaknya hamil tiba-tiba, kenapa? Ya kenalan sama orang di Facebook yang nggak tahu siapa dia, begitu misalnya. Dia kaget ketika itu baru sadar, oh Facebook ternyata celaka, tapi korban sudah jatuh. Nah hal-hal seperti ini bisa kita hindar tentunya, jika kita tahu sebetulnya sampai mana sih orang itu punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dan bagaimana menjaga itu. Jadi sebelumnya peralatan-peralatan itu ada proteksi-proteksi tertentu yang sebetulnya bisa dipakai. Tapi seringkali ya karena cuma taunya pakai dan yang celaka ikut-ikutan karena teman lain pakai dia harus punya. Orang lain mau dia harus ada maka akhirnya mereka ikut-ikutan di dalam ketidakmengertian dan akhirnya banyak jadi victim. Nah, poinnya adalah hal yang sama. Yaitu kita bukan anti dengan segala macam sarana-sarana seperti ini. Tapi seberapa jauh sih kita harus sangat-sangat waspada bahwa dunia internet itu adalah dunia yang bukan terlalu positif. Ada hal-hal yang bisa baik jika kekuatan kedewasaan kita menggunakan peralatan ini itu sangat-sangat kokoh. Ya, saya berkali-kali mengatakan ngeri sekali ketika kita membiarkan anak kita apalagi di sekolah hari ini dipaksa untuk anak-anak kita berakses internet. Kita begitu bukan jadi programmer, bukan jadi ahli pengguna komputer atau apa, bukan, tapi kita cuma jadi operator yang bisa mencari di Google. Lalu kalau kita ketik kata yang paling baik, misal kata suci atau kata holy, keluarlah segala macam yang tidak holy di dalamnya. Kita mengeluarkan kata love yang begitu indah, keluarlah segala macam yang aneh-aneh. Jadi sebetulnya anak kita mau jadi seperti apa? Dan banyak orang tua mengatakan, oh itu bisa diprotek. Ya, saya ingin memberitahu bahwa itu sebetulnya tidak segitu sederhana. Ya, internet bukan bisa diprotek begitu. Jadi proteksi-proteksi yang sedang dikerjakan itu sebetulnya membatas sebagian. Dan yang pembobol proteksi jauh lebih canggih daripada yang memprotek. Jadi ini banyak hal yang mungkin orang tua perlu sadar. Hati-hatilah memberikan. Sampai mana sih anak-anak kita, apalagi yang masih usia di bawah 13 itu berarti anak-anak SD kita. Sudah berakses dengan segala macam media-media sosial seperti ini. Ya. Dan sampai berapa sih kepentingan seorang guru harus memberikan PR lewat medsos. Misalnya lewat WA Group. Nah, kasih PR lewat WA Group gitu ya. Ngasih tugas lewat WA Group. Kasih bahan ujian lewat WA Group. Saya kadang-kadang pikir kenapa sih harus menggunakan teknologi seperti itu kalau kita bisa bertemu di kelas masih begitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan di dalam dunia pendidikan kita. Saya rasa banyak hal yang bisa kita bahas
dan akan terlalu panjang. Iya, betul. Tapi saya rasa ini bisa menjadi satu eye opener. Kita bisa lebih melek akan bahayanya, sehingga kalau saat kita sadar akan dampak dan bahayanya dari semua hal ini, dan kita berharap tentu para pemirsa bisa lebih berhati-hati saat mengekspos anak-anak, khususnya anak-anak yang masih lebih kecil-kecil terhadap sosial media ataupun penggunaan internet. Begitu ya Pak. Berkenaan dengan topik yang kita bahas selama ini, apa yang menjadi pesan dari Pak Cipto untuk para pemirsa? Silakan. Saya rasa seperti yang Ibu Leonisa katakan bahwa pembicaraan ini adalah topik yang sangat besar dan mungkin banyak hal yang mesti dipikirkan. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin memberikan mungkin 3 hal yang saya harap para orang tua dan para mungkin insan pendidikan dan sebagainya mungkin perlu memikirkan ulang gitu. Yang pertama adalah seberapa jauh kita perlu bangga dengan segala perkembangan teknologi. Kadang-kadang kita membanggakan sesuatu yang sebetulnya bangga karena ketidakmengertian kita. Kita bangga dan amazed, kagum karena justru kita bukan tahu tetapi karena kita tidak tahu. Kita bangga dengan berbagai macam alat gadget di tangan kita sekalipun, maafkan, seringkali saya temukan banyak orang tidak tahu cara memakainya begitu. Kapasitas itu seperti apa, cara kerjanya alat yang ada di tangan kita seperti apa, dia nggak mengerti. Tapi dia bangga luar biasa, dia bisa memegang sebuah alat yang konon harganya berjuta-juta rupiah itu tadi. Saya bertanya, apa sih yang kita perlu banggakan ketika anak kita bisa memegang barang-barang yang berjuta-juta tadi, sebetulnya dengan penggunaan yang sebetulnya belum proper, belum pas untuk dia. Ini hal yang pertama mungkin. Hal yang kedua yang mungkin juga saya ingin pesankan kepada para orang tua, bolehkah kita mau belajar dan mengerti setiap perkembangan teknologi itu sehingga ketika kita menggunakannya kita tahu persis apa yang kita sedang pakai dan apa yang sedang kita berikan kepada anak-anak kita. Sekali lagi seperti tadi bukan hal mudah, tapi saya mengharapkan para orang tua mendahului, belajar, tahu sehingga ketika dia memberikan kepada anaknya dia tahu batasan sampai mana anak itu berhak. Ya, dunia internet adalah dunia yang tidak ada batas, borderless, tanpa batas, tanpa tepi. Tapi tentu bukan berarti kita tidak bisa membangun batas. Tugas kita justru di tengah-tengah dunia yang tidak ada batas seperti ini, kita sendiri harus membangun batas. Hal yang ketiga mungkin yang cukup sensitif, tapi saya berharap bisakah orang tua kembali menegakkan ordo di dalam relasi keluarga. Bagaimana anak-anak pertumbuhannya, perkembangannya tetap berada di dalam penaklukan orang tua. Seberapa orang tua bijaksana, bukan melarang ini itu secara sembarangan. Tapi kalau hal itu perlu, seperti juga kita dengan rela mengatakan tidak boleh pegang pisau itu. Kenapa? Mama tahu, papa tahu itu akan mencelakakan kamu. Maka kita mati-matian tidak kasih anak kita memegang pisau, apalagi kalau pisau itu begitu tajamnya. Makin tajam pisau itu, makin kita tidak kasih ke anak kita. Nah, demikian juga dengan masalah-masalah teknologi seperti ini. Kalau kita tahu hal itu punya dampak yang begitu negatif, mungkin anak kita merengek. Apalagi kalau dia sudah mulai kecanduan, sudah masuk ke situ. Tugas kita merehabilitasi, bukan membiarkan kecanduan itu semakin menggila. Nah, ini saya harapkan kerjasama semua kita, kerjasama pihak sekolah, kerjasama orang tua dan sebagainya, tidak saling semakin mengumbar anak-anak kita masuk ke dalam satu dunia yang sebetulnya para orang tua maupun sekolah sendiri belum cukup menguasai hal itu. Mungkin sedikit ini bisa menjadi pesan buat kita semua. Kiranya jadi berkat, Tuhan memimpin. Pada para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengikuti program In Conversation With kali ini dengan Bapak Pendeta Sucipto. Kami percaya dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan Reform 21 program ini dan program lainnya telah menjadi berkat bagi Anda sekalian. Tetaplah bersama kami di Reform 21, saya Leonie, Tuhan memberkati.